kita buka room itu sudah tidak perlu menaikkan orang-orang seperti tadi itu, yang tidak punya kemampuan dan wawasan di bidang keilmuan yang terkait. Buat apa? Itu justru malah mengaburkan kebenaran yang sebenarnya mau kita bahas kan gitu. Karena percuma, mereka itu tidak mungkin mampu menghadirkan satu argumentasi yang ilmiah yang bisa membantah Naqabatul Ashraf atau Libiyin, itu nggak mungkin itu. Makanya gaya mereka seperti itu, gitu loh, kayak dewa mabuk gitu loh. Iya. Lunda maki-maki yo nyelamuri. Iya. Ya, karena mau ditolak dari sisi apa aja udah nggak bisa. Nggak bisa. Ibarat orang ini sudah sakaratul maut sekarang. Udah nasabnya nggak bisa ditolong lagi, sudah nggak bisa ditolong. Ini tanam ini, Gus Hasan, tanam ini adalah aguan kedua ini. Ini aguan kedua ini. Iya, itu orang. Kalau sampai Anda percaya, karena saya sudah pengalaman temannya, saya sudah pengalaman hampir 4 tahun lah saya itu di di perdebatan nasab ini. Kalau sampai Anda percaya, ya coba yang lain mute, dia suruh naik, dia suruh jelaskan salahnya kita di mana, argumentasi ilmiahnya dia apa. Kalau nggak amburadul nanti. Ya mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Jangankan Kang Tanam, ya jangankan Kang Tanam, mereka yang ahli kitab saja, misal Gus Wafi, Rumel lah, gitu ya. Ya tetap kalau membahas nasabnya Bang Lawi, muter-muter, ujung-ujungnya ya Syekh Nawawi, ujung-ujungnya ya Bahmun, itu. Kalau tanam ini andalannya ini siapa? Betul, Pak. Yang dari Kalimantan, Gus. Guru sekumpul. Iya. Ketawa itu. Mereka nggak tahu. Gus Hasan ketawa langsung. Loh, iya, karena mereka nggak tahu ya. Nggak tahu. gini, kenapa saya ketawa? Karena begini ya teman-teman, mohon maaf ya. Waktu saya di Mempawah itu ada 3 mobil, itu keluarga dari putra-putra dan ponakan cucu daripada Abah Guru Sekumpul. Ternyata mereka sama kok sama kita. Wah, berarti tanam ini tukang bohong ini. Loh, kan saya sudah bilang Al-Ziro, Mbak Alwi dan Bani Silitihim ini kalau nggak framing, fitnah, adu domba, bohong, mereka itu sakaratul maut. Ini teman-teman ya, saya buktikan ya, apa yang saya ucapkan tadi itu benar, bahwasanya orang-orang seperti ini, kalaupun kita mau naikkan, terus kita mute semua yang lain, biar dia bicara, dia pasti ngaco nanti. Ini buktinya nih, Syekh Ali Jum'ah mengatakan ijma kok. Oh. Nasab kok diisbat dengan ijma itu loh. Terus nasab ditetapkan dengan ijma. Terus yang nyebutnya satu orang lagi. Tanam, kamu belajar minum kopi aja deh, jangan minum alkohol kebanyakan. Al-Ziro, alkohol nggak punya duit, dia Lem sepatu. lem Aibon itu loh, lem Aibon Kan begini ya, itu. kita kalau bicara itu kan harus sesuai dengan faedah ya. Dalam kitab Muqaddimat Ilmin Nasab misalkan itu, halaman 85 kalau nggak salah ya. Itu ada makalah begini, likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu punya sumber, referensi dan rujukan tersendiri. Fala yu'khadhu hadzal ilmu illa min masadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadati. Maka tidak selayaknya orang itu mengambil kepahaman ilmu ini kecuali dari sumber rujukan referensi yang sesuai dengan ilmu tersebut, yang mu'tamadah. Nah sekarang begini, yang dibahas itu kan ilmu nasab, ya kan? Nah dalam perspektif ilmu nasab, mana ada istilah ijma, saudara? Nggak ada. Cuma ada di Kalau bawah. ilmu fikih
itu baru ada ijma. Apa Ijma bedanya ijma qiyas. dengan apa bedanya ijma dengan apa? Dengan isbat. Ijma itu adalah hasil ya konsensus atau keputusan bersama dari para fuqaha, ulama-ulama ahli fikih. Itu disebut fatwa atau fatwa. Nah, sementara isbat ini adalah hasil keputusan dari penelitian semua ahli nasab yang kemudian disidangkan di dalam nakobah, di mana akhirnya keputusannya adalah isbat, bukan ijma, tolol. Mungkin mana paham istilah-istilah itu, Gus. Tapi gini Gus, Balawi itu pengennya nasab mereka itu seperti halnya berwudu menurut Syafi'i. Saya juga bisa mengatakan kalau Ba'alawi itu bisa nasabnya itu ijma dan kias oleh VOC. Bener kan? Makasih Godong Panas. Nasabnya itu ijma kias karena ditetapkan oleh VOC, bukan oleh ahli nasab. Karena begini teman-teman ya, ketika ulama itu berfatwa dalam konteks ilmu fikih, itu kan hujah, argumentasi dan dalilnya jelas. Begitu juga isbat nasab, itu juga jelas teman-teman. Koedahnya seperti apa, hujahnya bagaimana, literasi sejarahnya seperti apa, argumentasinya apa, terus tahapan-tahapannya seperti apa, itu jelas. Dan sekarang saya tanya coba, Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan ijma nasabnya Ba'alawi itu, coba strukturnya seperti apa coba? Suruh sebutin ke tanam itu. Nggak ngerti Gus. Gus, apa betul Syekh Ali Jum'ah itu yang mengisbat juga Ratu Iya. Elizabeth? Iya, saya masih. Ratu Elizabeth sebagai durian Nabi juga katanya. Iya, iya. Saya Mazen Iya. tidur ya kayaknya kekenyangan makan kebuli. Bukan hanya itu teman-teman, bukan hanya itu, ada yang lebih parah lagi. Apa itu, Gus? Para, Apa, Gus? para alim ulama dan alama itu punya hak berzina. Masya Allah, Masya Allah. Ikutin itu, ikutin ya, ikutin. Kan mereka nanti itu Gus di akhirat itu udah bisa dicari nanti kalau di akhirat, kalau yang masih ada di neraka itu diambil sama Habib Al-Haddad. Tapi kan benar memang diikuti oleh Ba'alwi kan diikuti semua sama Muhibbin kan. Tinggal makan aja. Itu rezeki.